Halo sahabat ya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Komisi Bisa, anak muda Indonesia pasti bisa. Teman-teman, hari ini kita akan membahas ada 5 hal yang jauh lebih penting daripada uang. Setelah yang satu ini. Banyak di antara kita yang hari ini mengorbankan banyak hal untuk mendapatkan penghasilan yang bagus, mendapatkan uang yang banyak, untuk menjadi orang yang kaya, ya kan? Dan ternyata banyak sekali yang orang-orang nggak sadar bahwa mereka mengorbankan lebih dari apa yang mereka perjuangkan selama ini. Jadi maksudnya adalah ternyata ada hal-hal yang jauh lebih penting, ada hal-hal yang jauh lebih berharga dibanding dengan apa yang kita kejar, yaitu mungkin selama ini kita mengejar uang gitu ya. Dan hari ini saya akan sharingkan teman-teman, ada 5 hal ini yang jauh lebih penting daripada kita mengejar uang, atau mungkin kita selama ini tergila-gila dengan kita mengejar uang tadi. Yang pertama yaitu namanya waktu atau momen. Seringkali apalagi di zaman modern seperti ini, ya, kita bekerja dari pagi sampai malam, kita bekerja banting tulang, kita betul-betul kehilangan waktu semuanya, ya, demi untuk bisa mengejar karir, mungkin untuk mengejar uang. Nggak ada salahnya sih bekerja keras, nggak ada salahnya sih kita juga fighting spirit untuk bisa punya kehidupan lebih baik, untuk punya uang yang lebih banyak, ya kan. Tetapi kalau kita sampai mengorbankan semuanya, termasuk tadi yang saya sebutkan waktu atau momen, itu nggak bisa terulang teman-teman. Karena ada pepatah bilang kan, mungkin uang hilang bisa dicari, tetapi kalau momen atau waktu hilang, itu nggak bisa kembali. Jadi seringkali kita mungkin malah ketika kita bekerja, kita mungkin waktu mencari uang, kita lupa bahwa ada waktu-waktu di mana hal-hal itu yang lebih berharga. Contohnya, kita bekerja nih, ya kan, dari pagi sampai malam, kita kehilangan waktu bersama dengan anak kita, ya kan. Nggak disangka 5 tahun, 6 tahun berselang anak kita udah besar. Dan banyak sekali kejadian yang ketika mungkin waktu kecilnya, waktu dia umur setahun, 2 tahun, ya dia nggak pernah bertemu dengan orang tuanya, atau mungkin jarang sekali dapat perhatian dari orang tua, dapat kasih sayang dari orang tua. Akhirnya anak ini malah lebih dekat dengan pengasuhnya, contohnya gitu. Akhirnya akhirnya nggak terjadi bonding gitu, nggak ada satu ikatan atau kedekatan dengan seorang anak gitu. Akhirnya kita sebagai orang tua ini mungkin kita bisa menafkahi mereka secara materi gitu, tapi kita mungkin lupa, kita tidak bisa menafkahi mereka secara batin mereka, secara karakter mereka. Padahal itu jauh lebih penting teman-teman. Jadi Anda harus bekerja keras, itu harus, ya, mencari uang dengan baik itu harus, tetapi jangan sampai kita mengorbankan semuanya, termasuk tadi yang namanya waktu atau momen. Juga kalau kita mungkin sebagai anak, kita punya orang tua, ya kan, kita masih punya orang tua yang semakin lama juga mereka semakin tua, semakin menua. Ya, mereka juga punya batas waktu kan, kita nggak tahu sampai kapan orang tua kita hidup di dunia ini. Nah, seringkali kita mengorbankan semua waktu kita, akhirnya kita lupa dengan orang tua kita lupa dengan waktu bersama dengan orang tua kita. Akhirnya satu titik kita menyesal bahwa orang tua kita udah nggak ada lagi, contohnya. Dan kita ingin mengulang waktu yang ada, udah nggak bisa, teman. Jadi ingat, kerja keras itu harus, mencari uang itu yang rajin itu juga saya juga sarankan, tetapi jangan sampai kita mengorbankan semuanya. Tetap harus ingat, waktu itu jauh lebih berharga. Oke? Yang kedua teman-teman, yaitu namanya kesehatan. Buat apa hari ini kita punya uang banyak, tetapi kesehatan kita ini parah gitu ya. Mungkin kita usianya 20 tahun, tetapi kesehatan kita seperti usia 70 tahun. Ya, itu saya lagi ngapain kita kerja keras, kita capek-capek, kita cari uang, habis itu uangnya kita bayarkan ke rumah sakit gitu ya, atau mungkin kita bayarkan untuk mengobati kesehatan kita, untuk bisa meningkatkan kesehatan kita. Nah, akhirnya juga uang yang kita cari selama ini akhirnya juga hilang sirna dengan cepat, dengan mudah seperti itu. Nah, apalagi kalau kita hari ini kerja terus ya. Saya punya beberapa sahabat gitu ya, memang dia bekerja dengan maksimal, bekerja dengan baik, workaholic sekali gitu ya, senang bekerja, tapi dia melupakan yang namanya olahraga, melupakan yang namanya kesehatan. Akhirnya satu titik juga pernah mengalami
yang saya ceritakan tadi, ya kan, akhirnya uangnya juga bisa habis di sana. Sehingga ini apa ya, membuat kita ini harusnya berpikir ulang, teman-teman. Apakah selama ini saya mengorbankan semuanya, termasuk kesehatan saya? Oke, jadi bagi teman-teman di sini, yuk sama-sama kita belajar gitu ya. Saya pun juga belajar bagaimana bisa membagi waktu juga untuk bisa berolahraga, membagi waktu untuk bisa konsumsi suplemen, konsumsi makanan yang sehat, untuk bisa kita hidup yang lebih baik. Oke, yang ketiga teman-teman, yaitu kebahagiaan. Ya, walaupun banyak, ini klise banget ya, karena orang banyak sekali memikirkan kalau saya punya banyak uang, saya pasti bahagia. Ya kan, saya kalau punya banyak materi, banyak penghasilan, saya pasti bahagia. Padahal saya lihat beberapa contoh nyata gitu ya, orang yang sudah punya uang yang banyak, mereka punya kuasa, ya mereka punya kekuatan secara materi, mereka akhirnya juga ujung-ujungnya hidupnya nggak bahagia, bahkan ada yang bunuh diri. Itu sudah satu fakta yang kita harus lihat, teman-teman. Jadi jangan lupa bahagia menurut saya. Kalau kita hari ini mungkin kita bekerja keras, kita fighting spirit untuk masa depan lebih baik, itu saya acungi jempol. Tapi kalau Anda hari ini merasa hidup Anda tertekan, hidup Anda betul-betul stres, ya kan, Anda nggak pernah yang namanya tersenyum, senyum kapan aja udah lupa gitu kan. Lalu bahagianya juga, kebahagiaan kita ini selalu ditentukan oleh materi atau kadar uang yang kita dapat. Lah itu menurut saya itu pandangan yang sempit gitu ya. Sehingga sebetulnya banyak sekali kebahagiaan yang nggak harus dibeli dengan uang. Ya, ada hal-hal yang mungkin kita bisa syukuri setiap hari. Contohnya kalau kita bangun pagi, kita bernafas, kita punya hidup yang baru, ya kan? Kita punya diberikan kehidupan yang sehat, contohnya gitu. Nah, itu kan membuat kita akhirnya bersyukur gitu ya. Jadi jangan menunggu bahagia dulu baru bersyukur, tapi bersyukurlah maka Anda bisa bahagia. Ya, perbanyak bersyukurlah teman-teman. Jadi kalau Anda hari ini merasa saya kurang terus, ya kan, saya ini dapat penghasilannya masih kurang terus, akhirnya kita nih lupa bahagia. Ya, syukuri dengan apa yang Anda miliki sekarang. Ya, walaupun Anda masih punya kesulitan, kita semua punya masalah masing-masing, ya syukurilah. Itu ya bisa membuat kita hidup lebih bahagia, teman-teman. Oke. Yang keempat, yang nggak bisa digantikan lagi, yaitu namanya sahabat di kala suka dan duka. Sahabat sejati. Ya, kita nggak bisa ukur persahabatan sejati kita dengan uang yang kita miliki. Karena sahabat yang sejati ini nggak bisa dibeli pakai uang, teman-teman. Mungkin kita bisa bayarin teman kita untuk keluar negeri sama-sama, contohnya. Mungkin kita selama ini nggak punya teman dekat, ya kan, kita nggak punya sahabat baik. Kita bayarin mereka untuk keluar negeri bersama-sama dengan kita, itu bisa. Tetapi dia pergi sama kita, dia mau pergi sama kita untuk keluar negeri itu karena kita ada uang kita gitu ya, ada biayanya. Tapi sahabat sejati itu ketika kita sulit, ketika kita susah mungkin, ya kan, ketika kita nih kehilangan pengharapan mungkin, teman-teman, akhirnya kita punya teman yang dekat sama kita, teman yang bisa memberikan masukan kepada kita, teman yang menemani kita di saat sulit. Itu harganya jauh lebih berharga, nilainya jauh lebih bermakna dibanding teman-teman yang dikala cuman waktu kita suka atau lagi senang-senang gitu, lagi bahagia. Nah, ini nggak bisa tergantikan dengan uang, teman-teman. Jadi jangan lupakan teman-teman Anda yang menemani Anda di masa sulit. Oke? Karena itu jauh lebih berharga daripada mungkin yang ada di dunia ini gitu ya, sehingga kita bisa punya teman-teman yang mendukung kita, mensupport kita jadi pribadi yang lebih baik. Oke? Yang kelima, yang terakhir teman-teman, yaitu namanya integritas. Jangan korbankan integritas kita, kejujuran kita, ya kan, hanya demi uang yang mungkin selama ini kita idam-idamkan. Pak Vino, kita tuh hidup di dunia yang sekarang ini tuh susah sekali loh Pak kalau jujur loh. Ya kan, kalau kita jujur itu bisa hancur gitu kan, hancur. Ya, inilah ya dunia ini seperti ini gitu ya. Tetapi menurut saya integritas itu nilainya jauh lebih berharga. Kejujuran itu jauh lebih tinggi nilainya dibanding dengan uang yang kita cari. Ya kan, uang kalau hilang bisa dicari, tapi kalau integritas hilang, teman-teman seperti apa yang mendekati Anda, ya kan? Kalau integritas hilang, orang-orang seperti apa yang bisa percaya dengan Anda? Nah, jawabannya adalah ya orang-orang yang fake gitu ya, orang-orang yang mungkin mereka juga nggak punya integritas gitu loh.
Sedangkan kalau kita ingin hidup bukan cuma sekedar hidup, cari uang sebanyak-banyaknya, ya kan, habis itu meninggal, dan ternyata meninggal juga tidak membawa harta sama sekali, dan akhirnya Anda mengorbankan semuanya itu, kehidupan Anda, integritas Anda, hanya demi mencari uang gitu ya. Bukan berarti saya membenarkan kalau uang itu nggak dibawa mati. Ini seringkali jadi pembenaran kan, uang itu nggak dibawa mati Pak, jadi jangan kita cuma ngejar uang loh. Kalau uang nggak dibawa mati, memang uang itu dibawa hidup gitu loh. Jadi ketika kita hidup masih butuh uang, bisa untuk bantu orang, oke, cari uang nggak apa-apa. Tetapi masalahnya adalah jangan sampai kita mengorbankan integritas kita, ya kan? Apalagi itu mengorbankan nilai hidup kita. Integritas kita bicara tentang nilai hidup, teman-teman. Jadi harga diri kita, nilai hidup kita itu masa kita dihargai dengan cuman senilai rupiah berapa sih? Padahal itu harusnya nilainya infinity gitu ya, nilainya tak terhingga, teman-teman. Karena hidup kita ini jauh lebih berharga. Tuhan pun menciptakan kita ini, ya kan, dengan bukan dengan rupiah yang Tuhan miliki gitu kan, tetapi Tuhan memberikan kita kehidupan itu dengan satu hal yang berharga gitu ya. Dia menciptakan kita, tujuannya itu untuk suatu kemuliaan, untuk suatu kita bisa jadi manusia yang bermanfaat buat orang lain, manusia yang bisa menjadi dampak untuk orang lain, manusia yang bisa punya integritas, ya kan, punya satu nilai hidup kebenaran gitu ya, sehingga kita bisa melakukan itu betul-betul adil, bijaksana, teman-teman. Oke, jadi itu menurut saya kita jangan sampai mengorbankan semuanya hanya demi untuk yang namanya uang tadi, ya. Jadi teman-teman, saya nggak mempermasalahkan Anda mencari uang dengan giat, Anda bisa jadi orang kaya, itu menurut saya bukan satu hal yang salah gitu ya. Tapi yang salah ketika kita mengorbankan semuanya, yang salah itulah ketika kita hanya mementingkan satu hal tadi tanpa mementingkan hal yang lain, ya kan, sehingga hidup kita ini jadi hidup yang hampa, hidup yang ya hanya fokusnya hanya uang, sehingga kita semua ukur dengan uang, apapun kita ukur dengan uang, apapun kita ukur dengan materi. Ya, hidup yang seperti ini hidup yang sangat kecil gitu ya, hidup yang pikiran kita sangat sempit gitu. Jadi dengan video ini kita diingatkan, saya pun diingatkan teman-teman, ya bukan cuma Anda tapi kita semua diingatkan bahwa kita ada hal-hal yang jauh lebih penting daripada uang yang kita bisa kejar, teman. Oke, jadi itu aja teman-teman sharing saya, semoga ini bermanfaat. Kalau suka video ini, share ke teman-teman Anda, berikan komentar yang positif, ya klik like, jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.